Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah bagian 2 dari pembahasan mini modul akuntansi keuangan lanjutan 2 terkait partnership, formation, operation, and change in ownership interest kelompok 3 dari kelas A. Pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan 10 soal pilihan ganda dan 4 soal esai. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke soal esai terakhir, yaitu soal nomor 5, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan soal kasus. Soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Zara. Pada Zara dipersilakan. Baik, saya akan membacakan lagi soal nomor 5. Kat dan Ed membentuk kemitraan K&A beberapa tahun yang lalu. Saldo rekening modal pada 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut. Kat memiliki modal sebesar $496.750 dan Ed $268.250. Perjanjian kemitraan memberikan Kat gaji tahunan sebesar $10.000 ditambah bonus 5% dari pendapatan bersih bagian partnership untuk mengelola bisnis. Ed diberikan gaji tahunan sebesar $15.000 tanpa bonus, yang sisanya dibagi secara merata. Lalu laba bersih kemitraan untuk tahun 2016 adalah $30.000. Ed dan Kat masing-masing menginvestasikan tambahan $5.000 sepanjang tahun untuk membiayai pembelian khusus. Saldo akun drawing akhir tahun adalah $15.000 untuk Kat dan $10.000 untuk Ed. Lalu yang perlu dikerjakan adalah siapkan jadwal alokasi pendapatan, buat journal entry, dan tentukan saldo modal per 31 Desember 2011. Untuk jawaban nomor 1 yaitu jadwal alokasi pendapatan, pendapatan bersih totalnya yaitu $30.000. Lalu bonus untuk cut yaitu ada $1.500. Lalu sisanya $28.500. Lalu tunjangan gaji untuk cut $10.000 dan $15.000 untuk Ed yang totalnya $25.000. Lalu $28.500 tadi dikurang $25.000 yang hasilnya itu sisanya $3.500. Lalu pembagiannya adalah 50-50. Sebesar $3.500 untuk Kat dan Ed masing-masing mendapatkan $1.750. Lalu sisa dari uangnya adalah $0. Dan untuk Kat sendiri $13.250 dan Ed $16.750. Lalu ada pendapatan dan beban summary sebesar $30.000 yang dimana modal Kat sendiri $13.250 dan modal Ed $16.750 yang hasilnya $30.000. Lalu alokasi laba bersih kemitraan tahun berjalan kepada para mitra, modal Kat itu $15.000, lalu Kat drawingnya adalah $15.000. Modal Ed $10.000 dan menutup akun kenaikan ke akun modal $10.000. Lalu di sini ada jurnalnya, K&A Partnership Statement of Partners Capital for the year ended Desember 31, 2011. Capital balance Januari 1, 2011-nya yaitu sebesar untuk Kat-nya $496.750 dan Ed $268.250. Lalu ada tambahannya additional investment, Kat $5.000 dan Ed $5.000. Lalu dikurangi withdrawings yaitu 0. Lalu deduct drawings dikurangi $15.000 untuk Kat dan $10.000 untuk Ed. Lalu ada tambahan net income untuk Kat $13.000, $250.000 dan Ed $16.750.
Lalu totalnya menjadi capital balance Desember 31 2011 untuk cut itu $500.000 dan add $280.000. Oh, itu soal esai terakhir. Soalnya kita akan beralih ke soal kasus. Jadi di sini kami akan membahas satu soal kasus, di mana kasus yang kami bahas itu adalah terkait partnership income allocation atau alokasi pemasukan dari persekutuan, di mana spesifiknya pada kasus nanti akan ada tantangan di mana kasus nanti itu akan berbentuk multiple years atau lebih dari 1 tahun. Jadi pada soal nanti akan ada laporan keuangan atau laporan neraca yang terjadi selama 2 tahun. Mungkin untuk isi soalnya akan dibacakan oleh Zara. Har, Ion, dan Jer membentuk kemitraan pada 1 Januari 2016. Dengan masing-masing mitra menyumbangkan uang tunai sebesar $20.000. Meskipun perjanjian kemitraan menetapkan bahwa Jer menerima gaji $1.000 per bulan untuk mengelola bisnis kemitraan, Jer tidak pernah menarik uang dari kemitraan. Lalu Har menarik $4.000 setiap tahun 2016 dan 2017. Dan Ian menginvestasikan tambahan $8.000 pada tahun 2016 dan menarik $8.000 selama 2017. Karena pengawasan, kemitraan belum mempertahankan catatan akuntansi formal. Tetapi informasi berikut per 31 Desember 2017, yaitu cash on hand-nya itu $28.500, lalu due from customers itu $20.000, merchandise on hand itu at cost $40.000. Lalu delivery equipment-nya net of depreciation-nya $37.000, dan prepaid expense-nya $4.000. Semuanya dijumlahkan menjadi total aset yaitu $129.500. Lalu due to suppliers-nya $14.600, wages payable-nya $4.400, notes payable-nya $10.000, dan interest payable-nya $500. Untuk total liabilities-nya dijumlahkan total dari nominal tersebut $29.500. Lalu ada informasi tambahannya. Yang pertama, para mitra setuju bahwa pendapatan untuk tahun 2017 adalah sekitar setengah dari total pendapatan untuk 2 tahun pertama operasi. Yang kedua, meskipun keuntungan tidak dibagi sampai 2017, perjanjian kemitraan menetapkan bahwa keuntungan setelah tunjangan untuk gaji Jer akan dibagi setiap tahun berdasarkan saldo modal awal tahun. Lalu soalnya adalah siapkan laporan modal kemitraan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017. Oke, jadi di sini pertama-tama kita akan melakukan perhitungan modal persekutuan. Yang di sini ada statement of partnership capital atau laporan modal persekutuan untuk tahun berakhir Desember 31 Desember tahun 2016 dan juga tadi dijelaskan tahun 2017. Seperti yang sudah dijelaskan di soal bahwa investasi awal pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar masing-masing $20.000. Jadi di sini dan kapital ada $20.000, in kapital $20.000, dan share kapital $20.000, sehingga per 1 Januari 2016 total kapital perusahaan adalah sebesar $60.000. Kemudian tadi juga dijelaskan di soal bahwa TON menambah investasinya atau modalnya pada tahun 2016 sebesar tahun 2016 itu sebesar $8.000, sehingga di sini ada penambahan kapital sebesar 8.000. Kemudian pada tahun 2016 Har mengambil uang atau di sini disebut withdraw sebesar $4.000, sehingga ada pengurangan kapital sebesar $4.000. Lalu di sini ada net contribution capital, yaitu jumlah modal dari masing-masing sekutu. Untuk Har capital sebesar $16.000,
Kemudian yang kapital itu jumlahnya $28.000, yaitu $20.000 ditambah $8.000. Kemudian untuk share kapital sebesar $20.000. Sehingga total kapital perusahaan untuk saat ini adalah sebesar $64.000. Kemudian ada net income di tahun 2016. Nah, untuk net income itu sendiri ada perhitungannya, ini terlihat di bawah. Cara menghitungnya itu adalah dengan eliminasi aset dan liabilitas sehingga didapat ekuitas atau capital dari perusahaan per tanggal 31 Desember tahun 2017 itu adalah sebesar $100.000. Lalu untuk memperoleh nilai investasi dari para sekutu, nilai modal atau investasi daripada sekutu itu adalah dengan menjumlahkan beginning capital sebesar $60.000 dengan investment sebesar $8.000, kemudian dikurang dengan withdraw sebesar 16.000. Jadi totalnya adalah $52.000, sehingga net income untuk 2 tahun itu adalah eliminasi dari $100.000 dengan $52.000. Sehingga total dari net income untuk tahun 2016 dan 2017 adalah 48.000. Nah, tadi Zara memberikan informasi tambahan bahwa para mitra setuju bahwa pendapatan untuk tahun 2017 adalah sekitar setengah dari total pendapatan di 2 tahun pertama operasi. Itu jadi total pendapatan di tahun 2016 ini adalah setengah dari 2017, yaitu $48.000 dibagi 2, sehingga di sini diperoleh hasilnya $24.000. Pembagian dari net income ini sendiri untuk harus sebesar $4.000, ton kapital itu bertambah dari net income sebesar $4.000, sedangkan jet kapital itu bertambah $16.000. Kenapa bisa bertambah $16.000 ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Malika. Karena tadi juga sempat disinggung soal bahwa jet itu memperoleh $1 setiap bulannya sebagai gaji. Kita lanjut, kapital per Desember tahun 2016 itu untuk HAR adalah sebesar $20.000, namun untuk ton nilainya $32.000, sedangkan untuk JER adalah sebesar $36.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total kapital per akhir tahun 2016 adalah sebesar $88.000. Kemudian kita beralih di tahun 2017 itu terdapat penarikan lagi oleh HAR sebesar $4.000, sehingga kontribusi dari modalnya berubah, HAR menjadi $16.000, sedangkan untuk ton itu $28.000, kemudian JER itu $20.000, sehingga diperoleh di sini total kapitalnya $64.000. Kemudian kita beralih ke net income. Net income untuk tahun 2017 ini nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Malika kenapa dapat hasilnya segini. Untuk hal itu nilainya adalah $2.727.000. Kemudian ada ton dengan nilai $4.364. Dan terakhir untuk share itu adalah $16.909. Sehingga total kapital dibagikan ini sama dengan net income di tahun sebelumnya sebesar $24.000. Jadi untuk di akhir tahun 2017, total kapital yang dimiliki oleh HAR adalah sebesar $18.727. Untuk ton adalah sebesar $28.364. Sedangkan untuk JER adalah $52.909. Sehingga total kapital yang dimiliki oleh persekutuan di akhir tahun 2017 adalah sebesar $100.000. Sama seperti di perhitungan ini sebelumnya, total kapitalnya adalah $100.000. Itu untuk perhitungan modal persekutuan. Untuk selanjutnya,
terkait schedule distribusi laba rugi akan dijelaskan oleh Maru. Baik, selanjutnya di sini ada schedule distribusi laba rugi dari persekutuan ini. Jadi yang pertama itu income pada tahun 2016 itu ada sebesar $24.000. Sedangkan selanjutnya ada salary allowance untuk JER, di mana JER itu mendapatkan $12.000 sehingga net income-nya itu berkurang sebesar $12.000 dan modal JER-nya itu bertambah. Sehingga reminder to divide itu tersisa dari $24.000 dikurang $12.000 sama dengan $12.000. Lalu sisa dari reminder to divide itu akan dibagikan setiap sekutunya dengan rasio 1/3, yaitu HAR akan mendapatkan $4.000, TON mendapatkan $4.000, dan JER mendapatkan $4.000. Sehingga allocation of income-nya menjadi 0. Lalu selanjutnya income untuk tahun 2017, di mana income-nya itu $24.000. Lalu HAR memiliki $4.000, TON memiliki $4.000, dan JER mendapatkan $12.000 ditambah $4.000 sehingga mendapatkan $16.000. Lalu ada salary allowance lagi untuk JER, di mana JER itu mendapatkan $12.000 sehingga net income-nya juga berkurang sebesar $12.000. Sehingga reminder to divide itu tersisa dari 24.000 dikurang 12.000 sama dengan $12.000. Lalu dari reminder to divide ini akan dibagikan kepada setiap sekutu, di mana HAR itu mendapatkan bagian sebesar 20/88, yaitu sebesar $2.727. Lalu TON itu mendapatkan bagian 32/88, yaitu sebesar $4.364. Lalu JER itu mendapatkan 36/88, yaitu sebesar $4.909. Sehingga alokasi income-nya itu hari itu totalnya itu ada $2.727, TON itu totalnya $4.364, dan JER itu totalnya dari 12.000 ditambah $4.909 sehingga menjadi $16.909. Baiklah, demikian pembahasan dari soal kasus yang sudah kami sajikan. Dan dari soal kasus tadi, berakhirlah presentasi mini modul akuntansi keuangan 2 terkait partnership kami pada video kali ini. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.